Ayat hari ini adalah Mazmur 32, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Filsuf Aristoteles dalam Etika mengatakan, semua tindakan manusia memiliki tujuan, dan di antara tujuan-tujuan itu, tujuan tertinggi dan paling utama adalah kebahagiaan. Benar. Setiap manusia mengejar kebahagiaan, dan hidup untuk kebahagiaan. Namun, tampaknya hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu apa kebahagiaan sejati saat mereka mengejar kebahagiaan. Karena kebanyakan orang mencari uang, kehormatan, dan terkadang kesehatan untuk mencapai kebahagiaan. Ketika mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal duniawi seperti uang, kehormatan, atau kesehatan, mereka berpikir bahwa kebahagiaan akan hilang ketika hal-hal itu hilang. Bukankah begitu kenyataannya? Uang, kehormatan, dan kesehatan pasti akan berakhir pada suatu titik waktu. Jika hal itu berakhir, apakah kebahagiaan akan hilang? Jika kita mencari kebahagiaan melalui hal-hal ini, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Lalu, melalui apa kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati? Ayat yang kita baca hari ini mengajarkan fakta ini kepada kita. Dari mana datangnya kebahagiaan sejati? Mazmur hari ini secara tradisional adalah mazmur kedua dari 7 mazmur penyesalan. Doa Daud mengakui dosa dan bertobat adalah ayat hari ini. Namun ayat hari ini tidak hanya memberitahu kita tentang doa pertobatan. Ini berisi fakta penting yang perlu kita ketahui melalui doa pertobatan. Pelajaran penting yang perlu kita pelajari melalui doa pertobatan. Jika Anda melihat tajuk Mazmur hari ini tertulis, nyanyian pengajaran Daud. Kata pengajaran ini memiliki kebijaksanaan, ajaran, dan pengajaran. Dengan kata lain, ayat hari ini bukan hanya doa pertobatan Daud, tetapi juga puisi kebijaksanaan yang mengajarkan sesuatu melalui pertobatan Daud. Di awal firman, Daud mendeklarasikan sesuatu yang penting yang terhubung dengan pertobatannya pada saat yang sama dengan pertobatannya. Itu adalah berkat. Deklarasi, berbahagialah. Berkat ini, asrei, adalah kebahagiaan mendasar yang disebutkan dalam Alkitab yang harus ditangkap dan dikejar oleh manusia. Dengan kata lain, ayat hari ini mengatakan kepada kita bahwa menerima pengampunan dari Tuhan melalui pertobatan adalah berkat paling mendasar yang harus diperoleh manusia dan kebahagiaan tertinggi yang harus dikejar manusia. Mari kita baca. Baca Mazmur 32:1-2 bersama-sama. Dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Daud menggambarkan pengampunan dosa dalam 3 bentuk. Pelanggaran diampuni. Ini berarti pelanggaran perjanjian dengan Tuhan telah diselesaikan. Dosa pertama manusia adalah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Memakan buah yang diperintahkan Tuhan untuk tidak dimakan, melanggar janji itu adalah dosa manusia, dan dikatakan bahwa itu telah diselesaikan. Dan itu diungkapkan sebagai dosa ditutupi. Dosa ditutupi berarti bahwa Tuhan telah menutupinya sehingga dia tidak akan menanyakannya lagi. Dan ada juga ungkapan, tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya. Ini berarti bahwa dia tidak akan divonis bersalah di pengadilan, yaitu dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Daud telah menyelesaikan masalah dosa seperti ini. Dia menyatakan bahwa menyelesaikan masalah dosa seperti ini adalah berkat.
Jadi orang seperti apa yang menyelesaikan masalah dosa ini? Ayat 2 mengatakan bahwa orang yang tidak berjiwa penipu, yaitu orang yang tidak memiliki hati yang menipu, adalah orang yang pelanggarannya diampuni, dosanya ditutupi, dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Pengampunan dosa adalah rahmat sepihak yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan dan hanya datang dari Tuhan. Namun, ada prasyarat untuk menerima rahmat itu. Itulah ketulusan untuk tidak menyembunyikan dosa seseorang di hadapan Tuhan. Ayat 2 mengatakan ini, tindakan mengakui dan mengaku dosa kepada Tuhan, yaitu bertobat. Apa yang akan terjadi jika Anda tidak mengakui, mengaku, dan bertobat dari dosa Anda? Daud diam di hadapan dosa. Jadi, dalam ayat 3 dan 4, ia menggambarkan kesulitan yang dialaminya dengan cara ini. Mari kita baca Mazmur hari ini, 3 dan 4 bersama-sama. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah amin. Tindakan menyembunyikan dosa dan tidak mengakui dosa terungkap dalam keheningan. Ekspresi harga diri yang keras kepala adalah keheningan. Bahkan pada saat kejahatan pertama yang muncul dalam Kejadian, Adam bersembunyi meskipun Tuhan datang kepadanya. Dia diam. Tampaknya keheningan tentang dosa dan penghindaran adalah penampilan Adam, yang merupakan kejahatan pertama. Keheningan tidak pernah bisa menjadi keadaan damai. Sebaliknya, itu memperburuk masalah. Bahkan di antara pasangan, ada orang yang perlu mengungkap dan mengatasi masalah dengan segera, dan ada orang yang tidak mengatakan apa-apa. Saya yang terakhir. Jadi, istri saya sangat frustrasi. Saya diam ketika masalah muncul. Tetapi karena keheningan itu, hati orang lain semakin terbakar. Jadi saya mencoba memperbaiki hal-hal itu. Karena kesalahpahaman menumpuk jika Anda tidak berbicara. Dikatakan dalam Alkitab hari ini bahwa ketika Anda diam di hadapan dosa, keheningan itu tidak menyelesaikan dosa, masalah, tetapi sebaliknya memperburuk masalah dan menyebabkan kelemahan fisik dan penderitaan spiritual. Semakin Anda menyembunyikan dosa dari Tuhan, semakin besar rasa sakitnya, dan Anda tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari rasa sakit ini dengan kebijaksanaan manusiawi. Tentu saja, kita tidak dapat mengatakan bahwa semua alasan penderitaan manusia adalah karena dosa. Tidak benar untuk mengatakan, saya sakit, sesuatu yang sulit terjadi, sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, itu semua karena dosa saya. Sebaliknya, menghubungkan segala sesuatu dengan dosa adalah pemikiran yang tahyul. Kita menggunakan ungkapan membayar harga. Kita tidak boleh menghubungkan dosa dan realitas penderitaan kita secara kondisional, seolah-olah kita telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi, kita dapat menerima bahwa dosa manusia sangat dekat dengan penderitaan manusia. Tidak ada asap tanpa api. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa penderitaan datang ke tempat hidup kita karena ada dosa yang harus kita sesali. Kita pada dasarnya adalah orang berdosa, dan kita masih orang berdosa. Tuhan membenarkan kita. Tetapi itu tidak berarti kita bukan orang berdosa. Jadi kita harus rendah hati di hadapan Tuhan dan ketika kita hidup di dunia. Mengapa Alkitab mengatakan untuk menjadi rendah hati? Mengapa dikatakan untuk merendahkan diri? Karena kita pada dasarnya adalah orang berdosa yang tidak memenuhi syarat untuk diakui, yang tidak memenuhi syarat untuk disebut orang benar. Jika kita melupakan identitas itu dan membodohi diri sendiri bahwa kita benar, masalah akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih orang berdosa, tetapi kita dianggap tidak berdosa. Ini adalah rahmat yang dialami orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Daud mengambil istri Uria dan mengirim Uria ke medan perang untuk mati. Dia melakukan perzinahan dan pembunuhan, tetapi Daud diam. Jadi dia mengalami hal-hal menyakitkan yang tidak bisa dia alami. Sekarang apa yang harus Daud lakukan? Itu adalah bertobat. Dia harus mengakui dan mengaku dosanya. Tidak ada jalan lain selain kembali kepada Tuhan dalam penderitaan, di mana dia ingin menyerahkan segalanya dalam hidup. Untungnya, Daud memecah keheningan dan mengaku dosa kepada Tuhan dalam penderitaan spiritual dan jasmani ini. Jadi, jika Anda melihat bagian terakhir dari ayat 5 hari ini, setelah mengaku dosa seperti itu di hadapan Tuhan, Anda mencapai pengakuan ini. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Santo Agustinus berdoa seperti ini dalam pengakuan. Tuhan, hati kita gelisah sampai menemukan istirahat di dalam Engkau. Hati kita gelisah sampai menemukan istirahat di dalam Tuhan. Daud telah jauh dari Tuhan dengan menyembunyikan dosanya dalam penderitaan tulang yang rusak dan cairan tubuh yang mengering. Penampilan ini melambangkan kecemasan hati manusia.
Istirahat sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hanya kembali kepada Tuhan, hanya pertobatan yang menjadi satu-satunya jalan untuk istirahat sejati dan memperoleh kebahagiaan sejati. Daud menyadari hal ini. Karena Daud mengalami rahmat pengampunan dosa, ia merekomendasikan doa dan pertobatan kepada semua orang saleh melalui ayat 6 hingga 11. Ia mengajarkan bahwa pergi kepada Tuhan dari dosa adalah berkat sejati bagi kehidupan kita. Rahmat apa yang kita nikmati melalui ini? Kita bertemu Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, dan kita menyadari jalan hidup yang bijaksana. Bukankah ini isi dari berkat yang secara mendasar diinginkan oleh semua manusia? Perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan jalan hidup baru yang diajarkan Tuhan, tujuan hidup. Itulah berkat sejati yang dapat kita nikmati. Berkat ini dapat diperoleh melalui pengampunan dosa dan pertobatan. Saudaraku yang terkasih, bertobat bukanlah doa yang menghilangkan satu atau dua rasa sakit langsung. Ini tidak menyelesaikan satu atau dua masalah. Pertobatan adalah proses mencapai berkat yang dikejar manusia. Lalu apa itu pertobatan? Dalam Perjanjian Baru, pertobatan dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Kata ini bukan hanya penyesalan sederhana, tetapi juga berarti dedikasi total untuk sepenuhnya mengubah hati dan arah hidup kepada Tuhan. Inilah yang kita maksud dengan bertobat. Saat kita mengubah arah kepada Tuhan, pengampunan dan cinta Tuhan bergegas ke arah kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan pertobatan Daud dan berkat yang diampuni dan bertobat tanpa ragu-ragu di hadapan Tuhan saat ini. Saya percaya bahwa hari ini dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menerima rahmat dan hari keselamatan. Kita bukan binatang bodoh yang bertobat dengan enggan dengan kekang dan kendali seperti kuda atau bagal. Karena itu, Tuhan memandang kita secara pribadi dan menunggu pertobatan kita. Dosa apa yang saya diamkan di hadapan Tuhan? Mari kita meletakkan semua dosa saya yang harus saya letakkan sebelum meminta apapun kepada Tuhan. Dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jika pertobatan sejati terjadi, kasih karunia Tuhan menjadi lebih intens. Pertobatan adalah perjalanan spiritual yang dimulai dengan pengakuan, memperoleh pengampunan, dan diselesaikan dengan ketaatan. Saya memberkati dalam nama Tuhan bahwa Anda dan saya akan maju ke akhir perjalanan spiritual untuk memperoleh pengampunan Tuhan melalui pertobatan dan mencapai berkat tertinggi dan berkat mendasar yang dapat dinikmati manusia di pagi hari ini.